Lelaki pilihan papa bab 1 dan 2. Sore hari seorang gadis berseragam putih abu-abu baru saja sampai di rumahnya. Ia adalah Nisa Maibela. Kepulangannya disambut oleh Mbok Suri, asisten rumah tangga sekaligus pengasuhnya sejak kecil. "Sore non, udah pulang ya? Ayo non, ganti baju dulu, terus makan ya. Mbok udah masak masakan kesukaan non." Mbok Suri merangkul pundak Nisa. "Iya, terima kasih ya Mbok. Oh iya, Mama sama Papa udah berangkat ya Mbok?" tanya Nisa pada Mbok Suri. "Sama-sama non." "Iya non, Tuan dan Nyonya sudah berangkat sekitar jam 3 tadi." Jelas Mbok Suri. Gitu ya. Aku ke atas dulu ya Mbok." Nisa melangkahkan kakinya menaiki tangga menuju kamarnya setelah berpamitan kepada Mbok Suri. Di dalam kamar, Nisa duduk di balkon kamarnya sambil termenung. Pikirannya menerawang jauh saat itu. Apa sebegitu gak berartinya ya hidup gue di mata Mama dan Papa, ucap Nisa dengan nada lirih. Kedua orang tua Nisa hari itu pergi ke London. Keduanya pergi tanpa pamit, ataupun menunggu dirinya pulang dari sekolah. Entah kenapa ia dilahirkan di tengah keluarga yang rumit seperti ini. Sejak kecil, ia tak pernah merasakan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya. Saat SD dulu pun, Nisa tak pernah dibuatkan sarapan oleh mamanya, apalagi diantar jemput seperti anak seumurnya. Segala prestasi yang diraih Nisa tak ada artinya di mata kedua orang tuanya. Hanya Mbok Suri lah yang selalu melontarkan pujian kebanggaan untuk Nisa. Kedua orang tua Nisa memilih menetap lebih lama di London sejak dulu. Mereka akan kembali ke Indonesia hanya beberapa hari saja jika ada pertemuan bisnis di sini. Namun ada satu hal yang ganjal di hati Nisa. Sejak dirinya kecil hingga kini ia telah beranjak dewasa, tak pernah sekalipun kedua orang tuanya mengajak dirinya pergi ke London. Memikirkan soal itu tak dirasa air mata Nisa jatuh begitu saja membasahi wajah cantiknya. Hari demi hari dilalui Nisa seperti biasa. Hari itu adalah hari kepulangan kedua orang tuanya ke Indonesia setelah hampir beberapa minggu menetap di London. Namun tak ada raut bahagia terpancar di wajah cantik Nisa, layaknya anak yang menanti kedatangan orang tuanya. Hari itu Nisa tidak masuk sekolah dikarenakan dia sedang sakit. Seharian gadis itu hanya berdiam diri di dalam kamarnya. Tepat pukul jam 5 sore, kedua orang tua Nisa sudah tiba di halaman rumah keluarga Wijaya. Mira Wijaya bergegas menaiki anak tangga menuju ke kamar anak semata wayangnya Nisa. Setelah ia mendapat kabar dari Mbok Suri tentang keadaan Nisa yang tengah sakit. "Tok tok tok. Nisa, ini Mama. Boleh Mama masuk nak?" tanya Mama Mira setelah mengetuk pintu kamar Nisa. "Masuk aja Ma," sahut Nisa. Mendengar jawaban Nisa, Mama Mira melangkah masuk ke dalam kamar putrinya itu. "Nisa, kata Mbok kamu sakit ya?" "Kok bisa sakit sih nak?" tanya Mama Mira. Tangan wanita itu mengelus rambut Nisa. "Nisa gak apa-apa kok Ma, udah biasa. Lagian ada Mbok yang merawat aku di sini." "Ya sudah, sekarang ayo kita turun. Mbok sudah menyiapkan makanan untuk kita," jelas Mama Mira, lalu menggandeng tangan putrinya menuruni anak tangga. "Selamat sore Pa," sapa Nisa lalu mencium tangan papanya Bromo Wijaya.
balas singkat Papa Brom. Setelah makan sore itu selesai, mereka berbincang-bincang di ruang keluarga. Sangat tengah asik berbincang, dering ponsel Mama Mira menghentikan pembicaraan mereka. Segera Mama Mira mengangkat telepon tersebut. "Ya, dengan saya sendiri," jawab Mama Mira, masih berbicara dengan orang di sambungan telepon tersebut. Namun tiba-tiba raut wajah Mama Mira berubah murung. "Baik Pak, terima kasih dan maaf sebelumnya," ucap Mama Mira. Kemudian langsung memutuskan sambungan teleponnya. "Ada apa?" tanya Papi Brom kepada istrinya. Yang saat itu Mama Mira sengaja tidak mengeraskan suara panggilan teleponnya, sehingga Papa Brom dan Nisa tak dapat mendengarnya. Sebelum menjawab pertanyaan sang suami, Mama Mira sempat melirik dan memandang sendu wajah putrinya itu. "Biasa Pak, pihak sekolah. Katanya Nisa berbuat masalah lagi saat di sekolah kemarin," jelas Mama Mira lirih. Sedangkan Papa Brom sudah terdiam tanpa ekspresi setelah mendengar penjelasan sang istri. "Nak, kenapa kamu lakukan itu terus?" tanya Mama Mira lembut kepada Nisa. Pasalnya semua itu bukanlah kali pertamanya Nisa melakukan itu. "Ma, Nisa gak akan lakukan itu kalau bukan mereka yang mulai duluan. Ini semua juga karena kalian yang gak pernah punya waktu buat Nisa. Mereka selalu menghinaku," jelas Nisa sambil terisak. "Nisa!" ucap Papa Brom penuh penekanan. "Pa, tenang," ujar Mama Mira menenangkan suaminya. "Dengar Nisa, kami bekerja bukan untuk orang lain, tapi semua untuk kamu," ucap Papa Brom lagi. "Tapi Nisa gak butuh semua itu, Pa," teriak Nisa penuh penekanan. Plak! Suasana ruang keluarga yang tadinya hangat kini berubah menjadi sangat mencekam setelah Papi Brom menampar wajah Nisa. "Bicara yang sopan Nisa, harus berapa kali kami peringatkan, ha? Seharusnya kamu bersyukur Nisa, banyak di luar sana yang ingin hidup dengan bergelimang harta seperti ini dan kamu milikinya," jelas Papa Brom setelah menampar pipi sang putri. Nisa tak lagi menjawab ucapan sang papa. Ia hanya diam dengan tatapan yang kosong. Bahkan air matanya pun tak ada lagi yang menetes di kedua matanya. "Ma, cepat. Papa akan pergi menemui rekan bisnis beberapa menit lagi." Papa Brom meminta sang istri untuk segera berbicara. Mama Mira mengangguk menanggapi ucapan suaminya. "Nisa, sebenarnya kepulangan Mama dan Papa hari ini ada yang ingin kami bicarakan denganmu." Mama Mira memegang pundak Nisa dengan lembut. "Langsung ke intinya saja, Ma. Gak usah bertele-tele," saut Nisa dengan nada sedikit kesal. Pasalnya ia tahu ada sesuatu yang diinginkan oleh orang tuanya. Karena tak seperti biasanya kedua orang tuanya mengajaknya berbincang. "Begini Nak, dua hari lagi kami harus pergi lagi ke Amerika. Karena urusan kami belum selesai," jelas Mama Mira. Benar dugaannya. Kedua orang tuaku kembali hanya karena sesuatu yang menguntungkan untuk mereka. Bukan karena sengaja mengunjungi diriku. Sebegitu pentingkah bisnis di mata mereka? Bahkan diriku sakit saja pun orang tuanya tega akan meninggalkannya lagi, pikir Nisa di dalam hatinya. Sungguh gadis itu tidak butuh apapun. Yang dia butuh saat ini hanyalah waktu serta kasih sayang dari mama dan papanya. Nisa bakal rela jika harus hidup sederhana, asalkan mama dan papa tidak selalu sibuk bekerja. "Iya," saut Nisa singkat. "Kami juga ingin membicarakan hal penting lainnya, ucapan Mama Mira terpotong oleh Nisa. "Udahlah Mi, cepetan aja. Nisa mau istirahat." Nisa sedikit ketus menyauti ucapan mamanya. "Nisa, sopanlah sedikit. Dia itu mama kamu, orang yang melahirkan kamu," bentak Papi Brom. "Pa, sudah."
Nisa, kami ingin mengajakmu makan malam di luar nanti malam. Kami berencana ingin. Ucapan Mama Mira lagi-lagi terpotong. Nggak bisa, aku mau nemui Kiki dan Caca menonton nanti malam mah. Lain kali aja ya, saut Nisa. Nisa menolak ajakan kedua orang tuanya. Kami juga berencana akan menjodohkan kamu dengan anak teman papa. Dengar, bisa atau tidak bisa kamu harus tetap ikut, paham? Ujar Papa Bro melantang. Ia melanjutkan perkata istrinya yang terpotong tadi. Nisa nggak mau. Kalian nggak berhak mengatur hidup aku lagi. Setelah bertahun-tahun aku hidup tanpa kasih sayang dari mama dan papa. Ujar Nisa membantah ucapan sang papanya. Tidak Nisa, kami adalah orang tua kamu. Jadi kami berhak mengatur hidupmu. Papa Bro melangkah pergi meninggalkan ruang keluarga. Setelah mengucapkan perkataannya. Mama, Nisa nggak mau. Nisa memohon kepada mamanya. Sayang, maafkan Mama ya. Mama nggak bisa buat apa-apa. Mama Mira menatap sendu wajah Nisa. Tepat pukul 7 malam, Nisa sudah bersiap untuk pergi dengan kedua orang tuanya. Walaupun dengan keadaan terpaksa, ia harus tetap ikut karena menolak pun tidak ada gunanya. Nisa tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perkataan papanya. Di restoran tempat di mana makan malam antara keluarga Wijaya dan keluarga calon suami Nisa diadakan. Halo Jeng, gimana kabarnya? Lama gak ketemu ya? Sapa seorang wanita berhijab yang hampir seumuran dengan Mama Mira. Seperti yang kamu lihat Num, aku baik-baik aja. Kamu gimana? Saut Mama Mira. Wah, ini putri kamu yang waktu dulu masih kecil itu kan? Cantik banget, persis kayak kamu. Ucap Hanum yang tak lain adalah ibu dari laki yang akan dijodohkan dengan Nisa. Ah, bisa saja kamu Num, saut Mama Mira. Malam, Tan, Om, sapa Nisa. Nisa mencium tangan wanita tersebut. Kemudian beralih mencium tangan pria yang diperkirakan adalah suami dari wanita bernama Hanum tadi. Malam juga nak, saut pasangan suami istri tersebut. Nisa, jangan panggil tante dong, panggil aja bunda dan ayah. Pinta Bunda Hanum sambil menunjuk sang suami. Andra Grapandra. Nisa tersenyum seraya mengangguk menanggapi ucapan Bunda Hanum. Oh iya, di mana putramu Andra? Apa dia tidak ikut? Tanya Papi Brom kepada Andra Grapandra. Anakku sepertinya masih ada urusan Bram. Biasa anak muda, mungkin sebentar lagi sampai. Jelas ayah Andra yang dibalas anggukan oleh kedua orang tua Nisa. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat ke arah meja kedua keluarga itu berada. Assalamualaikum. Maaf saya telat. Seorang pemuda dengan perawakan tinggi dan wajah yang datar baru saja tiba di sana. Pemuda itu adalah Faisal Grapandra, putra sematawayang pasangan Hanum dan Andra Grapandra. Faisal datang terlambat malam itu. Faisal mendudukkan tubuhnya tepat di hadapan Nisa sesuai perintah dari sang bunda. Nisa yang menunduk sedari tadi hanya membalas salam orang tersebut tanpa berniat untuk mengangkat kepalanya. Pikirannya sedang kalut saat itu. Ia sedang membayangkan sosok pria yang berumur yang akan dijodohkan dengan dirinya. Karena terlalu fokus dengan pikirannya, sehingga dia tak sadar dengan suara yang jelas masih terdengar muda dari seseorang yang mengucap salam saat itu. Wah, anak kamu tampan sekali ya, mirip sekali dengan kamu Ndra, ucap Papa Nisa. Oh jelas Brom, siapa dulu dong ayahnya? Jawab ayah Andra menyombongkan dirinya, gelak tawa terdengar saat itu. Nisa masih setia menundukkan wajahnya, sembari fokus memainkan ponselnya.
Tiba-tiba Nisa melihat sebuah pesan yang dikirim di grup khusus dirinya, Caca, dan Kiki sahabatnya. Ketika Nisa mengepalkan tangannya saat melihat foto yang dikirim Caca saat itu. Foto sang kekasih Arjuna yang tengah bersama seorang gadis di bioskop. Sialan, umpat Nisa dalam hati. Nisa memang sudah memiliki seorang kekasih yang juga cukup tampan dan populer. Dia merupakan seorang ketua tim basket dari sekolah lain. Pikiran Nisa malam itu bertambah kalut. Arjuna kekasihnya tega mengkhianatinya, ditambah lagi dengan perjodohan ini. Nisa terus meminta dan berdoa dalam hati. Semoga pria yang dijodohkan dengannya bukan pria tua berwajah jelek seperti yang ada dalam pikirannya. Setidaknya sebanding dengan dirinya. Nisa ingin sekali membalas perbuatan Arjuna si brengsek itu. Tapi ia takut jika pria yang dijodohkan kepadanya saat itu tak lebih tampan dari Arjuna. Nisa masih terus menunduk dengan rasa takut dan khawatir yang menyelimuti dirinya. Rasa takut tentang pria tua yang terus terngiang-ngiang di benaknya. Terlebih perasaannya saat itu mulai tidak enak. Seperti akan terjadi sesuatu yang buruk sebentar lagi. Kalau gitu langsung mulai saja ya, niat baik kita ini bagaimana? Tanya ayah Andra memecah suasana dan dibalas anggukan oleh para orang tua. Begini sebelumnya, kan kita sudah membicarakan hal ini. Jadi sekarang kita tinggal tanyakan langsung kepada anak-anak kita tentang perjodohan ini. Ucap ayah Andra. Kalau kami sih sebagai orang tua sangat setuju, iya kan Ma? Ya sudah, kalau begitu sekarang kita tanya anak-anak kita saja. Ya kalau kamu gimana nak? Apa kamu bersedia ayah jodohkan dengan putri teman ayah ini? Tanya ayah Andra kepada putranya Faisal. Aku mengikut ayah dan bunda saja. Pilihlah kalian, pasti yang terbaik untukku. Jawab Faisal dengan bijak, membuat para orang tua tersenyum lega. Ya, Faisal tidak kaget saat sama halnya dengan Nisa. Pria itu juga sebelumnya sudah diberitahu oleh sang ayah sore tadi perihal dirinya yang akan dijodohkan. Lalu bagaimana dengan putrimu? Tanya ayah Andra. Kamu tenang saja Andra, putriku sudah setuju jauh sebelum kita berangkat ke sini. Jelas Papa Brom. Alhamdulillah, terdengar suara lega dari semua orang. Bisa-bisanya papi memfitnahku. Ucap Nisa menggerutu dalam hati. Sekarang semua sudah setuju, jadi mari kita makan. Faisal, Nisa, ayo nak kita makan. Ucap Bunda Hanu mengajak putra dan calon menantunya. Tubuh Nisa membeku. Faisal, seperti tidak asing nama itu. Ya, kini ia teringat seseorang sekarang. Tapi tidak mungkin. Bisa saja orang lain yang orang itu kemungkinan namanya sama persis. Setelah Nisa mendongak, jantungnya terasa berhenti berdegup saat itu juga. Kedua bola matanya seketika membulat sempurna saat menangkap sosok pria yang tengah duduk di hadapannya saat itu. Pria yang sangat ia kenali selama ini, yaitu ketua OSIS yang paling dia benci di sekolahnya. Perasaan Nisa kembali kecewa. Semua tidak seperti yang ia harapkan sebelumnya. Namun tak mengapa, daripada pria tua ubanan yang selalu terbayang-bayang di pikirannya sejak tadi. Malam itu Faisal terlihat sangat tampan dan dewasa, memakai kemeja lengan panjang berwarna biru tua, sangat kontraks menyatu dengan kulit putih bersihnya. Rambut hitam yang tertata rapi dengan wajah yang nyaris sempurna. Akan tetapi, karena rasa tidak suka Nisa terhadap Faisal, membuatnya tidak dapat melihat kelebihan yang terdapat pada diri Faisal. Kelebihan yang menjadi bahan rebutan gadis-gadis di luaran sana, terlebih para gadis di sekolahnya. Dunia tak selebar daun kelor, tetapi mengapa seketika dunia ini terasa sangat sempit, saking sempitnya sampai-sampai harus Faisal pria yang akan dijodohkan dengan dirinya, pikir Nisa. Faisal yang selama ini suka memberinya hukuman berlebihan di sekolah, membuatnya sangat tidak suka. Loh, Faisal kakak kelas gue kan?
Tanya Nisa dengan tatapan tak percaya. Jemarinya refleks menunjuk wajah Faisal. Kedua orang tua Faisal hanya menggelengkan kepalanya melihat reaksi wajah Nisa yang terkejut saat itu. Nisa, turunkan tanganmu nak, tidak sopan. Tita Mama Mira mengingatkan putrinya. Kedua orang tua Nisa dan Faisal saat itu sangat fokus berbincang. Sedangkan Nisa, gadis itu terus menggerutu tak jelas. Wajahnya terlihat sangat muram. Hanya Faisal yang sedari tadi terus diam dengan wajah dinginnya. Bukan hanya Nisa yang kaget mengetahui kenyataan, tetapi juga Faisal yang tak menyangka jika gadis yang akan menjadi istrinya adalah Nisa, seorang pembuat onar di sekolahnya. Nisa sama halnya dengan Faisal yang tidak menyadari kalau Nisa yang duduk di hadapannya sedari awal ia datang. Karena ia pun sama, hanya fokus dengan ponsel di tangannya. Kini otak Faisal berputar memikirkan persoalan tanggung jawab. Pasalnya, tanggung jawab Faisal setelah menikah akan lebih berat. Selain menjabat ketua OSIS dengan periode yang masih lumayan panjang, Faisal juga mempunyai tanggung jawab yang akan diberikan ayah Andra kepadanya. Perihal perusahaannya nanti. Faisal, kami sudah tahu kalau kalian itu satu sekolah yang sama. Makanya kami sepakat menjodohkan kalian. Apalagi kami memang sudah merencanakan perjodohan ini sejak kalian masih kecil. Lagi pula, Faisal juga dapat menjaga kamu Nisa saat mama dan papa nanti pergi ke luar negeri. Berhubung mama dan papa akan lumayan memakan waktu yang cukup lama di sana. Papa Bro menjelaskan panjang lebar alasan dirinya menjodohkan putrinya. Kamu harus tahu, kalau kalian sudah resmi menikah nanti, perusahaan papa dan mertuamu akan semakin melambung tinggi. Sambung Papa Brom. Nisa tercekat saat mendengar penuturan papanya lagi-lagi demi bisnis, pikirnya. Tapi Nisa... Ucapan Nisa dipotong oleh Mama Mira. Percayalah nak, ini yang terbaik buat kamu. Mama dan Papa melakukan hal ini karena sayang sama kamu Nisa. Faisal anak yang baik dan dia juga bertanggung jawab, kata Mama Mira meyakinkan Nisa. Nisa melirik ke arah Faisal. Di wajah pria itu jelas terlihat adanya sebuah kekecewaan. Sama seperti dirinya saat itu. Bedanya, Faisal lebih tenang dan terkesan santai dibanding dirinya yang cukup menunjukkan tingkah kekecewaan. Pukul 1 dini hari pun Nisa belum juga bisa memejamkan matanya. Gadis itu menatap cincin yang melekat di jari manisnya. Bahwa ia akan menjadi tunangan seorang pria yang sangat ia benci dan ia anggap rival sejati di sekolah. Nisa telah resmi menjadi tunangan dari Faisal Grapandra saat ini. Pertemuannya di restoran tadi ternyata berlangsung dengan lamaran sekaligus. Nisa menarik napasnya dalam, lalu mencoba memejamkan kedua matanya. Entah bagaimana cara Nisa bersikap besok di hadapan Faisal yang sekarang berstatus sebagai tunangan itu. Lelah bergulat dengan pikirannya sendiri, akhirnya Nisa pun terlelap ke alam mimpi. Sama halnya dengan Faisal yang juga belum terlelap malam itu. Faisal tengah berbaring di atas tempat tidurnya dengan pandangan menatap langit-langit kamarnya. Dan Faisal tengah kacau saat itu. Di satu sisi Faisal tengah berpikir tentang keinginannya menolak perjodohan ini. Tetapi dia tidak punya keberanian dan tak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, terutama sang bunda. Di sisi lain, Faisal tengah memikirkan perubahan sikap gadis cantik bernama Putri. Ia adalah teman Faisal sejak kecil. Faisal menarik napasnya dan membuangnya dengan kasar. Jemarinya bergerak mengacak rambutnya. Malam itu Faisal benar-benar frustasi. Bagaimana tidak, setelah dia harus menghadapi kenyataan pahit tentang perjodohan itu. Dia juga dibuat kaget atas perubahan sikap Putri.
Secara tiba-tiba saja Putri mengungkapkan perihal isi hatinya yang telah jatuh cinta kepada Faisal. Gadis itu mengirimkan pesan saat ia tengah berada di restoran beberapa jam yang lalu. Faisal benar-benar bingung dengan perasaannya. Di sisi lain dia memang merasa nyaman dekat dengan Putri. Tetapi Faisal yakin bahwa perasaan nyaman itu hanyalah sebatas pertemanan saja. Faisal tidak mungkin mengatakan itu pada Putri. Tentu saja Putri akan kecewa ditambah sifat lemah lembut Putri yang membuat Faisal tidak tega. Apalagi posisi Putri sekarang tengah mengidap penyakit yang berbahaya. Sama halnya dengan Nisa. Faisal pun akhirnya terlelap tanpa disengaja saking lelahnya bergulat dengan pikiran mereka masing-masing.